Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah Nabi Ibrahim serta suka duka beliau dalam berdakwah. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu nabi yang menghadapi cobaan lebih dibandingkan dengan umat muslim pada umumnya. Kisah hidup beliau dari sejak lahir hingga wafat bisa dijadikan pembelajaran bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di masa kini. Berikut merupakan uraian kisahnya. Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar yang masih keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri yang bernama Mausul. Nabi Ibrahim lahir di zaman kekuasaan kerajaan Raja Namrud. Raja Namrud adalah penguasa kerajaan Babilonia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Adapun dalam kepercayaannya, masyarakat Babilonia ini juga menyembah berhala, bintang-bintang, serta dewa-dewa. Pada suatu ketika, Raja Namrud mendapat firasat dalam mimpinya bahwa ia akan ada seorang anak laki-laki yang akan membuatnya susah dan kelak akan meruntuhkan kerajaannya. Raja Namrud segera menurunkan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki yang ada di Babilonia. Wanita hamil pun diawasi dengan ketat, dan jika melahirkan bayi laki-laki, bayi itu akan segera dibunuh. Dalam kondisi inilah secara tidak terduga, ibu Nabi Ibrahim mengandung beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan ibu Ibrahim dengan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehamilan saat sang ibu mengandungnya, sehingga ibunya dapat melahirkan dan Ibrahim bisa tumbuh besar dan selamat dari kejahatan Raja Namrud. Ibu Nabi Ibrahim menyembunyikan kehamilannya agar tidak diketahui oleh para pengawal Raja Namrud. Ketika waktu melahirkan tiba, ia pergi ke sebuah gua di luar kota untuk melahirkan dengan aman. Di dalam gua itulah Nabi Ibrahim dilahirkan. Setelah melahirkan, ibunya meninggalkan Ibrahim di dalam gua tersebut untuk menyembunyikannya dari ancaman Raja Namrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan khusus kepada Nabi Ibrahim. Dalam riwayat diceritakan bahwa Ibrahim tumbuh dengan cepat dibandingkan bayi biasanya. Dalam waktu singkat, ia sudah mampu hidup mandiri di dalam gua. Bahkan disebutkan bahwa Allah menyediakan makanan berupa jari-jarinya sendiri yang mengeluarkan susu untuk diminum. Setelah beberapa waktu, ketika Ibrahim sudah cukup besar untuk tidak dicurigai sebagai bayi yang baru lahir, ibunya membawanya pulang ke rumah. Ia dibesarkan dengan kasih sayang dan mulai menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang sangat luar biasa sejak kecil. Nabi Ibrahim tumbuh dalam lingkungan penyembah berhala. Tetapi sejak kecil, ia sudah memiliki rasa penasaran dan keyakinan bahwa menyembah berhala adalah hal yang sangat salah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya mengenai patung yang dibuat oleh ayahnya. Lalu ayahnya memberitahunya bahwa semua itu adalah patung dari Tuhan-Tuhan. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim keheranan dan menolak pemikiran tersebut. Nabi Ibrahim memanfaatkan patung-patung itu untuk bermain. Bahkan terkadang, ia menunggangi punggung patung-patung seperti orang-orang yang biasa menunggangi keledai.
Hingga pada suatu hari, ayahnya melihatnya sedang menunggangi patung yang bernama Mardu. Seketika ayahnya marah dan melarangnya untuk bermain dengan patung tersebut. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini, wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar daripada telinga kita." Ayahnya menjawab, "Itu adalah Mardu, Tuhan dari para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Ibrahim tampak tertawa, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Suatu ketika Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan, tempat di mana patung-patung itu berada. Saat itu terdapat suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rizki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditunjukkan kepada tokoh dukun itu. "Wahai dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu semua terlihat kaget dan mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu adalah suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Kemudian ayahnya berusaha menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakannya tadi. Lalu mereka keluar dari tempat penyembahan itu, dan ayah Ibrahim membawa Ibrahim kecil menuju tempat tidur dan berusaha menidurkannya, serta meninggalkannya begitu saja. Namun Ibrahim tidak tertidur begitu saja ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit, beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang sangat besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu serta bebatuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya, Azar, untuk meninggalkan penyembahan berhala. Ini merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan dakwahnya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Maryam dan surah Al-An'am. Berikut adalah penjelasan kisahnya secara rinci. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah seorang pembuat patung berhala. Ia menjual patung-patung tersebut kepada masyarakat Babilonia untuk disembah. Nabi Ibrahim sejak kecil sudah merasa bahwa berhala-berhala itu tidak pantas untuk disembah. Karena tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa mendengar, melihat, atau menolong penyembahnya. Dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, Nabi Ibrahim berusaha menyampaikan kebenaran kepada ayahnya. Berikut adalah beberapa bagian dari dialog tersebut. 1. Memperingati ayahnya dengan akal. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Quran Surat Maryam ayat 42. Ibrahim mengingatkan ayahnya bahwa berhala-berhala tersebut hanyalah benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun. 2. Mengajak ayahnya untuk bertauhid. Ibrahim melanjutkan, "Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkannya kepadamu jalan yang lurus." Quran Surat Maryam ayat 43. Ibrahim menawarkan petunjuk kepada ayahnya agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. 3. Peringatan tentang setan. Ibrahim memperingatkan bahwa penyembahan berhala adalah bagian dari tipu daya setan. Ia berkata, "Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah." Quran Surat Maryam ayat 44. 4. Janji doa untuk ayahnya.
Setelah menasihatinya dengan cara yang lembut, Ibrahim berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Quran Surat Maryam ayat 47. Ini menunjukkan rasa sayang dan keinginan Nabi Ibrahim agar ayahnya segera mendapatkan hidayah. Namun, Azar menolak seruan Nabi Ibrahim dengan sangat keras. Ia bahkan mengancam akan menghukum Ibrahim jika terus-menerus menentang tradisi mereka. Dengan penuh kekesalan, ayahnya berkata, "Apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan aku rajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang sangat lama." Quran Surat Maryam ayat 46. Meskipun kecewa, Nabi Ibrahim tidak membalas ayahnya dengan kemarahan. Ia justru berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Quran Surat Maryam ayat 47. Nabi Ibrahim akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ayahnya dan masyarakatnya karena mereka terus-menerus menolak ajakannya. Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke dalam sebuah gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung tersebut, lalu menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang berdasarkan kepada berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk melakukan pencarian. Tuhan yang harus disembah pasti sesuatu yang istimewa dan mempunyai kemampuan yang tidak tertandingi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda keagungannya dengan memperlihatkan bintang, bulan, dan matahari kepada beliau. Suatu malam, Ibrahim melihat bintang-bintang yang terang di langit. Ia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bintang-bintang itu menghilang, saat pagi tiba, ia berpikir, "Aku tidak menyukai yang tenggelam atau menghilang." Quran Surat Al-An'am ayat 76. Hal ini menunjukkan bahwa Ibrahim menyadari bahwa sesuatu yang muncul dan menghilang tidak mungkin menjadi Tuhan. Keesokan harinya, Ibrahim melihat matahari terbit. Karena ukurannya yang besar dan cahayanya yang terang, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Namun ketika matahari tenggelam di waktu senja, ia berkata lagi, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan." Quran Surat Al-An'am ayat 78. Melalui perenungan itu, Ibrahim menyadari bahwa Tuhan sejati bukanlah bintang, bulan, atau matahari, melainkan Zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Ia berkata, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya." Quran Surat Al-An'am ayat 79. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim mulai mengerti bahwa Tuhan yang disembah bukanlah Tuhan berupa benda yang terbit dan tenggelam. Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang menerbitkan dan yang menenggelamkan. Allah kemudian memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah adalah Tuhan yang selama ini beliau cari. Nabi Ibrahim yang sudah memiliki kemantapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Ibrahim ingin lebih dahulu mempertebalkan iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya serta membersihkannya dari keraguan-keraguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya. Dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana ia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati.
Maka berserulah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidaklah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Tetapi aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku dapat mendapat ketentraman dan ketenangan dan hatiku, dan agar kami menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim memperhatikan dan meneliti bagian tubuh-tubuh burung tersebut, memotongnya menjadi berkeping-keping hingga hancur luluh dan bercampur baur. Itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuh burung dari bagian yang lain. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti semula saat mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya. Lalu hinggaplah 4 burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana Ia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa sekedar berbicara tidak cukup untuk menyadarkan kaumnya. Maka ia memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk mengguncang keyakinan mereka. Pada suatu hari besar, ketika seluruh penduduk kota pergi keluar untuk merayakan sebuah festival, Nabi Ibrahim melihat ini sebagai kesempatan. Ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit atau tidak bisa ikut." Quran Surat As-Saffat ayat 89. Ia menggunakan alasan ini agar bisa tinggal di kota. Setelah semua orang pergi, Nabi Ibrahim mendatangi kuil tempat berhala-berhala utama disimpan. Di kuil itu, Nabi Ibrahim melihat banyak patung besar dan kecil yang dihiasi dengan berbagai persembahan. Dengan penuh keberanian, ia menghancurkan semua patung berhala menggunakan kapaknya, kecuali satu patung berhala yang terbesar. Ibrahim sengaja meninggalkan patung terbesar itu dan menggantungkan kapak di lehernya. Ketika penduduk kembali dari festival, mereka terkejut melihat berhala-berhala mereka hancur berkeping-keping. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan hal ini? Sebagian dari mereka menyebut nama Ibrahim karena ia dikenal sebagai orang yang menentang penyembahan berhala. Raja Namrud seketika langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya dan mengadili Nabi Ibrahim. Sang raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi, dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapaknya masih berada di lehernya?" sahut Ibrahim dengan tenang. Jawaban ini adalah sindiran tajam. Ibrahim ingin membuat kaumnya berpikir, bagaimana mungkin patung yang tidak bisa berbicara, bergerak, atau melindungi dirinya sendiri dapat dianggap sebagai Tuhan? Kaum Nabi Ibrahim seketika terdiam. Mereka sadar bahwa berhala-berhala itu memang tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan apapun.
Namun karena kesombongan dan kebodohan, mereka tidak mau mengakui kebenaran. Sebaliknya, mereka semua merasa terhina dan sangat marah. Raja Namrud kemudian membantahnya. Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya kemudian menjadi kaget dan tersadar. Bahkan terpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, bahkan bergerak. Namun berbeda dengan Raja Namrud, perkataan Nabi Ibrahim justru membuatnya semakin murka. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan hukuman mati, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi, Allah menyelamatkannya dengan kuasa-Nya dan berfirman, artinya, Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Saat api telah padam, Raja Namrud terkejut karena ternyata Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Setelah itu, Nabi Ibrahim pergi berhijrah ke negeri Kan'an dan Baitul Maqdis. Di sanalah beliau hidup dan memiliki keturunan. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki dua orang putra, Ismail dan Ishak, yang keduanya pun menjadi nabi dan rasul Allah. Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar dan Ishak dilahirkan oleh Sarah. Beliau menikah dengan Hajar karena bersama Sarah tidak dikaruniai anak. Kemudian Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi budaknya Hajar dan lahirlah Ismail. Namun kemudian tidak lama Sarah akhirnya memiliki putra yang bernama Ishak. Ketika Ismail tumbuh dewasa, Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim terhadap perintah-perintahnya melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anak. Lalu tanpa mengeluh dan merubah kekuatan keimanan beliau, Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk menunaikan perintah Allah itu. Ketika Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan dari sang putra, yakni Ismail. Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka sampaikanlah apa pendapatmu." Putranya menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan perkenan Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala putranya telah merelakan diri, serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah memanggil Ibrahim supaya menahan tangannya. Sebab tindakan ini membuktikan bahwa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah. Juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti serta seorang sosok yang terpercaya bagi Allah. Kemudian Ibrahim mendapati seekor kambing sembelihan besar sebagai kurban pengganti putranya. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi di antara 5 Nabi, di mana Allah mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat, yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji. Ketika memasuki umur 150, Allah menampakkan uban pada rambut Nabi Ibrahim. Para ulama berkata, alasan Allah memunculkan uban kepada Nabi Ibrahim adalah karena Ishak, putra beliau, sangat mirip dengan beliau.
Masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau tidak bisa membedakan antara keduanya. Orang datang kepada Ishak dan menyangka bahwa ia adalah Ibrahim. Orang tersebut menyapa, "Assalamualaikum wahai Khalilullah." Akhirnya Ishak menjawab, "Aku adalah anak dari Khalilullah. Ia lebih baik daripada aku. Dia bak tuanku dan aku ibaratkan budaknya." Saat orang-orang mulai tidak bisa membedakan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, maka Allah memberikan tanda berupa uban. Namun Nabi Ibrahim merasa sedih melihat rambut ubannya yang memutih. Tetapi beliau tidak bisa menolak apa yang dialaminya. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali beruban dari keturunan Nabi Adam. Kemudian juga diriwayatkan, ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau berkata, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu seseorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Maka malaikat maut naik ke langit untuk melaporkannya kepada Allah. Lalu Allah berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Lalu malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim. Ia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah. Mendengarnya, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah dirimu untuk saat ini." Kemudian malaikat maut mencabut nyawa beliau. Nabi Ibrahim dikuburkan di perkebunan Hairun, sebuah kebun miliknya. Karena sebelumnya beliau berwasiat agar dikuburkan di sana. Berikut adalah beberapa hikmah utama dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim. 1. Keteguhan iman dalam pencarian kebenaran. Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana manusia harus menggunakan akal, hati, dan pikirannya untuk mencari kebenaran. Ia tidak menerima tradisi kaumnya begitu saja, tetapi merenung dan berusaha memahami siapa Tuhan yang sebenarnya. 2. Keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Ibrahim tidak takut menyampaikan kebenaran tauhid atau keesaan Allah, meskipun ia harus berhadapan dengan kaumnya, ayahnya sendiri, dan Raja Namrud yang berkuasa. 3. Kebijaksanaan dalam berdakwah. Ibrahim menggunakan logika dan cara yang bijak untuk menyadarkan kaumnya, seperti saat ia menghancurkan berhala dan meninggalkan patung terbesar. Dengan cara ini, ia memaksa kaumnya berpikir tentang kesalahan mereka. 4. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Ibrahim diuji dengan berbagai cobaan berat. Diusir oleh ayahnya, ditentang oleh kaumnya, dibakar hidup-hidup, dan diperintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail. Namun ia tetap bersabar dan tunduk kepada perintah Allah. 5. Totalitas kepasrahan kepada Allah atau tawakal. Saat Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ia hanya bertawakal kepada Allah. Begitu pula saat diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ia menunjukkan kepasrahan total kepada kehendak Allah. 6. Pentingnya logika dalam menolak kesyirikan. Ibrahim secara logis menunjukkan kelemahan berhala sebagai Tuhan. Ia mempertanyakan bagaimana patung yang tidak bisa berbicara, bergerak, atau membela dirinya sendiri dapat dianggap sebagai Tuhan. 7. Kasih sayang dan kepedulian kepada keluarga. Ibrahim tidak hanya mendakwahi kaumnya, tetapi juga berusaha menyelamatkan ayahnya dari kesesatan. Meskipun ayahnya menolak dan mengusirnya, Ibrahim tetap mendoakannya dengan penuh kasih sayang. 8. Keajaiban pertolongan Allah. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah menjadikan api dingin dan menyelamatkannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya yang beriman. 10. Pentingnya menanamkan tauhid dalam keluarga. Ibrahim mendidik keluarganya untuk beriman kepada Allah, termasuk putranya Ismail dan istrinya Hajar.
Ia memastikan keluarganya menjadi pelopor dalam menegakkan keesaan Allah. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran tauhid, bersabar dalam menghadapi ujian, dan menggunakan akal serta hati dalam menjalani kehidupan. Ibrahim adalah tanda sejati dalam iman, keberanian, dan kepasrahan kepada Allah. Sebagai umatnya, kita diajak untuk meneladani perjuangan beliau dalam menegakkan kebenaran dan keesaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.